FLC Family, happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Loneke, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu di setiap transisi ibadah, mulai dari tanggal 22 Februari sampai 22 Maret. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam FLC Choir, di mana kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore Forward Living Church. Sekali lagi Shalom. Boleh kasih senyuman yang terbaik kanan kirinya. Puji Tuhan. Sore hari ini saya percaya setiap kita sudah antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saya percaya biarlah ibadah sore hari ini betul-betul bermakna buat setiap kita. So mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa membuka ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena karya salib-Mu sempurna buat setiap kami. Anugerah-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak bisa ada pada sore hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak bisa melalui 1 minggu kemarin. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau persembahkan ibadah sore hari ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian, penyembahan, ibadah pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Mau jadi di dalam nama Bapa di surga. Sama-sama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya ajak mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih
Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Naikkan pujianmu sore hari ini buat Tuhan. There's light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Sing. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, sing it out to God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sebab hari ini harinya Tuhan. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. Come on, sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Biarlah hati kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Come on, say, leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice in the Lord. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Rejoice and be glad. We rejoice and be glad. We rejoice and be glad in it. Dia ajaib di hidup kita, amin. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kuasanya, kebesarannya tidak pernah
Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Jiwa kami berseru sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, dan sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik memuji Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus, sebab Dia sungguh ajaib di hidupmu. Haleluya. Oh yeah. Sama-sama dengan yakin katakan, ajaib Kau Tuhan, yang ajaib, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, oh, Raja mulia, sungguh mulia, Raja mulia. Yes, biar ada suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Mari naikkan pujian dengan syukur-Mu di hadapan Dia. Haleluya. Dengan sungguh katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam, nyatalah karya-Mu di dalamku. Come on, say, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Terima anugerah yang besar daripada Tuhan, keselamatan yang dijanjikan sempurna di hidupmu. Amin. Alive, alive, in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. In
Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. We're alive in you, Jesus. Alive in you, Lord. Sama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Say we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus, Jesus we're alive. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. Yes. Hidup yang kekal ada di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tidak berhenti bersyukur karena kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan kebaikannya yang melimpah. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul, this vagabond. I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Let's sing it out to God. Come on, say it. Just when I ran on the road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. He picked me up, he
nama Tuhan semua diberkati, amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Amin. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Saatnya kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebab karena kasih-Nya kita bisa sampai hari. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama dengan iman percaya katakan, Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Salibmu kemenanganku, kemenanganku, kesembuhanku, salibmu Tuhan, salibmu kemenanganku, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah
your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
benar-benar berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kehidupan, untuk nafas, kesehatan, bahkan untuk keadaan kami hari ini dalam keadaan baik. Karena roh Tuhan bersama dengan kami. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, berkati, kuduskan, sucikan, layakkan kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ya, silakan duduk. Saya ketemu kamu 2 kali ya. Luar biasa. Tadi saya ketemu dia di Pantai Mutiara. Sekarang di Pondok Indah. Berarti artinya Mutiara indah gitu ya. Oke, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah di tempat ini yang bergegas dari Cirebon, saudara. Luar biasa. Gembala saudara ini luar biasa ya. Dan dia boleh melayani 3 kali di situ dan langsung tanpa basa-basi pulang lagi. Halo Jos, thank you ya for the invitation, juga untuk Alena, dan saya yakin bahwa tema ini datangnya dari Alena. Pokoknya kalau yang udah bicara ke Inggris-Inggrisan udah Alena yang punya, ya kan? Temanya hari ini yaitu No Life Without Love, kan keren itu ya. Waduh. Film dulu pernah ada No Time to Die. Tapi hari ini No Life Without Love ya. Puji Tuhan, saya diberkati dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya lihat wajah-wajah yang indah, ibu ini juga luar biasa. Dari ibadah saya yang ketiga tadi, dia tunggu di depan, luar biasa. Dan dengan muka yang gak ada kesalnya saudara. Tapi harap-harap cemas aja gitu. Waktu saya datang, saya terlambat 30 menit, tapi tepat, waktunya pas banget. Itu Tuhan singkirkan mobil-mobil, saya nggak tahu dia pada kemana. Mungkin mereka langsung pergi ke mall, dan saya bisa tiba di sini tepat pada waktunya. Dan mereka masih menyanyi, You are worthy of it all, gitu. Dan saya merasa tidak tertuduh karena masih nyanyi gitu ya. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan according to the theme. Yaitu No Life Without Love ya. Mari sama-sama saudara, kalau saudara bawa Alkitab saudara, kita akan buka dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam, sebentar saya cek dulu ya. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan buat saudara, yaitu di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7. Ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50, tapi mempersingkat waktu karena kita akan makan sama-sama saudara ya. Bukan soal berapa orang yang makan, tapi siapa yang bayar gitu loh ya itu. Lukas 7 ayat 36 sampai 50, tapi kita akan baca saja di ayatnya yang ke 49 dan 50 ya. Mari baca bersama-sama saudara, Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-49 dan 50. 1, 2, dan 3. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Your faith save you. Halo. Ya, you save, your faith saved you. Iman terhadap siapa ya? Kepada, of course, kepada Kristus. Karena dia tujukan perkataan ini kepada wanita itu. Dia bilang, your faith saved you. Wow. Jadi saya dan Anda don't have to worry about. Kenapa demikian? Our faith save us. Yang akan menyelamatkan kita. Iman kita kepada Kristus itu tidak sia-sia. Dan kalau Anda perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, why? Kenapa iman perempuan ini menyelamatkan? Anda lihat dari ayat 36 sampai ayat 50 itu talking about love, love, love. Love, 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 love. Love, love, kasih, kasih, kasih.
Saudara, kalau Anda punya kasih, saya punya kasih. Kasih itu tidak memperhitungkan laba dan rugi kita. Setuju nggak? When you love God, nggak ada itu hitungan. Gue jadi bagaimana dapatnya berapa, kurang lebihnya, nggak ada. Kenapa? Tuhan selalu mencukupi. Jadi orang Kristen, sorry to say, jangan jadi yang Kristen bodoh gitu loh. Aku punya Tuhan yang besar. Betul? Kalau punya Tuhan yang besar kok hutang gak kebayar-bayar. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sempurna. Dia sanggup, Yesus sanggup. Alkitab terangkan kepada saya dan Anda bahwa not only nothing is impossible, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan with God nothing is impossible. Amin, saudara. Kalau nothing is impossible, udah selesai. Nothing is impossible for God. Tapi with God, berarti ada kerjasama yang manis antara Tuhan dan kita. With God, bersama dengan Tuhan. Kalau Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang selesai, aku punya semua. I can do anything. Not only everything, anything. Tapi kalau sampai hari ini kita bilang, gimana Tuhan kok saya belum dapat? Jangan-jangan Anda lupakan satu kata itu, with. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa iman dari perempuan ini ternyata menyelamatkan dia, saudara. Kenapa dia demikian? Dia punya banyak kesalahan dan dosa. Dan kalau Anda lihat bagaimana Yesus yang penuh dengan kasih, ya, no life without love. Ini perempuan ini yang mengerjakan. Dia bikin itu sampai saya harus begadang jam 3 pagi. Tadi di ibadah pertama saya bilang, saya mau telepon dia gitu loh. Tapi saya yakin dia pasti masih tidur gitu. Saya bilang ini no life without God. Rasanya sama dengan kehidupan saya hari-hari. Kalau Anda pakai kasih, selesai. Buah roh itu saudara, Anda lihat buah roh. Saya tidak bilang buah-buah roh. Alkitab bilang the spirit of, amin saudara. The fruit of the spirit gitu. The fruit, not the fruits. The fruit. Coba lihat Galatia 5 ayat 22. Amin. Anda sudah makan? Maksudnya kalau belum makan yuk kita bareng-bareng makan ya. Soal yang bayar ya terserah lah. Yang penting jangan saya gitu ya. Oke, Galatia 5 ayat 22 kita baca sama-sama. Tetapi apa di situ dikatakan? Buah, bukan buah-buah. Amin saudara. Buah. Tapi buah roh apa saudara? Ialah first of all love. Kenapa harus dimulai dengan kasih? When you have love gitu. Yang lain ada di kamu. Halo? Ya. Kalau saya punya kasih maka tentunya automatically saya punya sukacita. Halo? Tadi teman saya tuh suami istri, aduh Pak saya kenal bertahun-tahun Bapak tuh heran, muka Bapak tuh ketawa melulu. Muka Bapak tuh sukacita melulu. Itu ditulis di situ sih sukacita. Saya dari kemarin telepon Joshua terus. Tiap sejam sampai dia kena, aduh Pak Yohan telepon melulu nih. Hanya cuman itu menyapa, hey Jos, where are you? Di mana? Masih di kereta Pak. Oh ya udah, oke, Tuhan berkati. 1 jam kemudian Jos, di mana? Masih Pak di kereta. Oke, Tuhan berkati. 7:30 dia nyampe. Jos, di mana Jos? Udah dijemput Pak. Gitu. Saya bilang sama teman saya yang undang dia, ayo kasih dia restoran yang terbaik. Saya udah cerita sama dia, nanti ada 20 orang akan jemput. Ternyata yang jemput 1 orang. Benar Jos, it's break my heart gitu. Dalam hati saya gue udah promo. Ternyata Pak berapa orang yang jemput? 1 orang Pak. Siapa itu? Gembalanya, masih puji Tuhan. Tapi ini udah diteleponin 4, 5, 7, 8 kali. Ujungnya begitu dia sampai di restoran, dia bilang, Pak putusin dulu ya Pak, saya mau makan. Saya bilang oke. Saya cuma mau tanya bagaimana, aman gak engkau? Nanti saya telepon lagi ya Pak, amin. Sampai besok dia gak telepon. Pagi-pagi aja saya bilang morning. Saya bilang wake up buddy. Dia bilang morning. Nah udah, saya lihat dia aman, dia udah dijemput sama teman saya yang lain. Ya udah puji Tuhan. Harus ada apa? Harus ada love. Ini nih. If I love her, saya selalu bisa suka cita sama dia. You ask her. Benar apa benar?
Kalau khotbah di hadapan istri susah banget, bos, susah. Kita nggak bisa memanipulasi. Kalau yang nggak bagus-bagus pasti dia muka berubah. Bohong lagi. Iya. Dia ikut saya, Jos, dari tahun 2008. Sampai hari ini 2026. Berapa tahun dia ikut saya? 18 tahun. Duduk aja di situ, duduk. Saya pernah satu hari 9 kali saya khotbah. You know, dia duduk kan di sini. Muka tanpa ekspresi. Dan ujungnya baru. Susah, Omak, susah. Kita boleh punya istri, kita boleh punya suami, tapi apakah yang saya dan Anda kerjakan di hari Minggu sama nggak dengan hari-hari? Sama nggak? Kadang-kadang kalau udah di rumah ya, Anda tahulah ras terkuat di muka bumi siapa sih? Udah wanita nggak ada yang lain lah, betul nggak? Dia atur segala sesuatu. Waktu saya mau lawan saya pikir nggak usah lah, karena waktu hari Minggu saya yang atur semuanya. Dia tinggal duduk resapin. Dan bebannya bukan di dia, di saya. I'm telling you the truth. Kadang-kadang apakah aku salah dalam melakukan sesuatu hal dalam kehidupan seharian? Saya hanya hamba Tuhan. Saya nggak punya gereja, saya bukan gembala. Saya hanya melayani pekerjaan Tuhan. Dari pintu ke pintu gitu. Dari satu pintu gereja ke gereja yang lain. Tapi saya mau katakan buat saudara hari ini, saya nggak berkekurangan, cukup. Nggak usah ya, minta, Pak, nolong Pak. Kerjakan aja satu hal, kasih. If you love God and if you love people, segala sesuatunya jadi mudah. Oleh sebab itu, dia berubah dari no life lagi. Nah itu. Buah roh ialah kasih. Terus ditutup dengan apa, saudara? Coba lihat ayat berikut. Ditutup dengan apa? Penguasaan diri. Jadi orang yang punya kasih punya sukacita, damai sejahtera. Tapi hati-hati, tutup itu semua dengan apa? Penguasaan diri. Kalau Anda lihat segala sesuatunya nggak beres, kuasai aja dirimu. Amin, haleluya, gitu tuh. Haleluya. Jadi contoh hidup, jadi teladan, saudara, jadi role model nggak mudah. Tapi Tuhan kasih dua hal itu. Thank you for Elena. Dia bilang tentang kasih, tentang buah roh itu harus dimulai dengan kasih. Ya, most of all itu kasih. Dan yang terakhir tutup dengan penguasaan diri. Supaya apa? Supaya nggak kena penyakit, bos. Zaman sekarang pendeta juga bisa kena penyakit. Coba kekencengan pendeta khotbah. No, jangan. Oh, naik. Tiba-tiba dirawat, bos, dirawat. Saya 30 tahun. Kalau hitung dari umur 11-12 karena saya jadi putra altar, 50 tahun. Kalau hari ini, maafkan saya, tidak pernah dirawat di rumah sakit, tidak pernah digotong ke rumah sakit, tidak pernah ya masuk rumah sakit. Saya mau katakan buat saudara, karena dia, saya suka jaga, saya nggak pernah ngomong, saudara, nggak saudara dan saya, itu yang benar. Jangan saudara mulu, saudara. Nanti Roh Allah bilang, kapan lo nya gitu. Kayak lo nggak punya salah aja gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita, saya selalu ngomong kita. Ini antara kita berdua. Antara jemaat dan saya. Jadi kalau Anda bilang tentang kasih, bahkan Alkitab katakan kasih itu menutup banyak sekali dosa. Halo. Ketika Anda mengasihi suamimu, automatically Anda sedang menutupi dosanya. Bahkan dosamu sendiri. Ketika Anda berbuat kasih gitu kepada orang lain, Anda sedang menyatakan bahwa dosamu diampuni oleh Tuhan. That's love. Itu kekuatan daripada kasih. Dan hari ini saya bisa melihat bahwa wanita ini love God so much. Dia love Jesus so much. Nanti saya akan cerita according to the Bible. Tapi ini dulu saudara. Alkitab bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Siapa di ruangan ini yang tidak berdosa? Semuanya berdosa, including me. Punya banyak kesalahan. Kalau kita ngaku aja kadang-kadang malu saudara. Sama Tuhan, ini lagi masih dosa lagi, begitu lagi. Tapi Tuhan gak pernah tunjuk-tunjuk kita. You know, He knows, He calls you by name. Not by sins. The devil calls you by sins.
Tapi Tuhan selalu memanggil kita dengan nama kita. Hello Joshua. Joshua, hello Jesus. How are you Jesus? Terus Yesus bilang, gue belum tanya siapa lo atau apa yang kau lakukan. Kenapa kau tanya how are you Jesus? I'm so fine. Hambanya saudara mengikuti saya. Saya kenal dia dengan luar biasa. Ibunya sebelum meninggal, ini saya selalu ucapkan itu karena depan saya. Ibunya bilang, Sesri, ini si saya ini. Titip Joshua. Dalam hati saya, aduh banyak masalah lagi. Karena sebelumnya mama sayang, dia panggil saya sayang. Sayang, iya Ses, titip Paulus. Saya bilang, aduh kenapa gak dibalik ya. Gitu. Ini titip dua-dua. Sampai hari ini kita udah kayak saudara, benar gak bos? Oleh sebab itu kalau saya duduk di mana-mana, itu keuntungannya. Walaupun saya gak dapat warisan saudara. Tapi keuntungannya dimanapun saya berada, khususnya kalau saya sama istri saya. Ini gembala saudara tuh punya kasih yang, saya bukan meninggikan dia, but telling the truth. Kalau dia lihat saya lagi makan gitu, tiba-tiba terus istri saya bilang, itu kayak Joshua, diam aja sama diam. Jangan berikan gerakan yang mencurigakan, diam aja. Istri saya, emang kenapa sih lo? Enggak, dia mau bayar kita, udah tenang aja. Belaga bodoh, belaga sukacita aja. Bener, dari tiang. Terus istri saya, aku panggil, udah matuku. Kalau mau panggil dia setelah pembayaran. Alena, your husband. Bener. Biar dia lebih muda. Dia tahu. Saya bilang sama istri saya, ini kalau dia gak diberkati mah gak mungkin. Dari zaman dulu. Selalu gitu. Jadi akhirnya kalau saya mau makan ke WI, terus Plaza Senayan, saya tanya dulu sama dia. Jadwal makanmu di mana gitu. Jadi hari ini saya mau katakan buat saudara, kenapa perempuan ini boleh selamat dengan imannya? Di dalam imannya ada kasih yang luar biasa. Coba kita lihat bagaimana dia mengasihi Tuhan ya. Oke, Anda lihat ayat yang ke-36 dulu. Lihat ayat dulu, jangan lihat saya. Lihat ayat dulu. Coba kita baca sama-sama saudara. 1 ayat 36 dan 37. 1, 2 dan 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Orang Farisi mengundang Yesus itu satu hal. Tapi Alkitab katakan ada seorang yang tidak diundang. Mau makan di situ. Ini kan keliwatan saudara. Bahkan Alkitab katakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. According to you. Perempuan ini terkenal karena notorious. Halo? Karena keburukannya gitu. Kalau ternyata di Pondok Indah ini ada orang yang sangat terkenal dengan dosanya, kesalahannya. Wah, menyebar kemana-mana itu. Pokoknya when you mention, when you call gitu, her name, terus orang lain. Wah, apalagi kalau soal kita ceritakan dosa orang lain, jagonya kita, termasuk saya. Lalu, enggak jelas. Yang katanya dia begitu, terus ditambahin lagi gitu. Terkenal. Coba saya ajak Anda untuk begini. Lihat dari perempuan ini. Apakah dia masih punya hati dan berani untuk datang ke rumah seorang Farisi? Bukan seorang yang baik, tapi seorang Farisi. Itu perlu keberanian double. Halo? Coba pikirkan itu. Entah gue dikata-katain ya. Gue udah selama ini udah dikata-katain sih. Tapi hal seperti itu dikalahkan dengan cintanya dia terhadap Tuhan. Wow. Kita yang punya banyak masalah sering kali diundang ke gereja. Istri saya cuma sekali aja WA Ibu Helen. Bu Helen nanti Pak Yohan khotbah jam 4 mau nggak? Langsung siap. Bener begitu tuh. Tapi walaupun saya nggak khotbah di sini tetap datang Bu Helen. Karena apa? You love God. You love God. Dan perempuan ini antara aduh bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, dia kalahkan itu saudara. Kenapa? Because her love.
Kalau Anda punya cinta, Anda punya kasih, Anda bisa mengalahkan segala sesuatu. Walaupun orang benci kau, ngomongin engkau buruk, nggak baik, nggak apa-apa. So hal yang pertama yang saya mau membagikan buat Anda begini. It's all about Jesus, not all about us. Halo? Love, begitu. Kalau hanya cuman about us, selesai. Dan saya mau katakan buat saudara, itu daging kita, kehendak, kemauan, ya kan, keinginan, kerinduan kita. Kalau kita penuhin nggak akan habis-habisnya, nggak ada puas-puasnya. But when you are talking about Jesus, oh it's all about Jesus, finish. Saya pernah di-cut saudara 98 pelayanan. Di tahun 2000, 2002 gitu. Saya punya 100 dulu. Dan tiba-tiba itu efek domino. Dang dung dang dung dung dang dang dang. Ding 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 dung dung dang dung dung. Deng 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 deng. 98. Dan istri saya nangis karena dia adalah penjadwal. Dia bilang, Bu, maaf ya Bu ya, untuk sementara Pak Johan itu kami tunda dulu. Istri saya, kenapa? Terus ini orang bilang, maaf saya nggak mau kasih tahu. Semua rata-rata begitu. Saya tanya kenapa? Untung ada satu gembala. Dia bilang, karena gembalanya Pak Johan. Aduh. Ternyata gembala saya itu cinta kepada saya. Dan waktu saya dipakai luar biasa. Ini karena Tuhan gitu ya. Dia tuh nggak siap saudara. Karena dia yang suruh saya untuk jadi pendeta saudara. Dia dorong saya sedemikian rupa. Dan saya bilang saya nggak mau jadi pendeta Pak. Aduh gitu. Bagi saya itu pendeta pekerjaan yang mulia, yang kudus gitu. Saya tahu diri. Tapi ketika ya memang udah Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika dibukakan pelayanan yang begitu hebat, luar biasa. Dia nggak cukup terima itu. Saya kalau datang ke dia, dengar baik selalu dia telepon saya gini. Pak John. You datang ya ke rumah saya. Ngapain Pak? Sudah datang aja. Bawa istri, bawa anak-anak. Atau kadang-kadang Pak Juan, you ada di mana? Di rumah Pak. Nanti saya jemput ya. Setengah jam lagi saya jemput. Sama siapa? Sama istri, sama anak-anak bawa. Ternyata dibawa kemana? Ke Danau Bogor, Lakeside. Terus Ibu Sri, Pak Juan, anak-anak udah bawa di situ aja kamar. Tinggal di situ. Kita nginep di sini 2 hari. Terus begitu saya mau temanin istri, Pak Juan, you di sini ke taman. Dia cerita masalah dia, Ustaz. Saya cuma dengerin ya, seorang pendeta besar. Saya cuma, oh ya Pak, iya. Ibu saya pernah mengajar kalau orang bercerita dengerin aja, jangan potong. Saya cuma, iya. Jadi saya harus berbuat apa, Pak Iwan? Saya harus berbuat apa? Udah Pak, udah. Bapak gak harus berbuat apa-apa. Kenapa begitu? Ya saya juga gak tahu masalahnya. Udah Bapak diam aja, ada Tuhan yang jawab Bapak. Kalau malam tuh tanya ya, saya disuruh apa sama dia? Suruh pijit kakinya, kaki dia. Saya kan hamba Tuhan kan gitu. Pekerjaan saya kan gak mijit bos. Dia bisa begini, Bajon, yuk jangan kemana-mana dulu, saya rasa sakit. Saya pijit, Yos, ya di atas ya nih, Tuhan bisa hukum saya seberat-berat. Saya pijit, dalam hati saya nangis. Apakah jadi hamba Tuhan harus pijit begini Tuhan? Kenapa nggak dari dulu saya sekolah massage gitu ya gitu. Dan kalau saya lihat, ini dia udah 2 jam tidur. 1 jam lebih dia tidur, boleh dong saya lepas. Udah jam 12 lebih. Jadi saya bilang puji Tuhan dia tidur. Baru saya jalan pelan-pelan. Tiba-tiba dia, Pak Johan, you mau kemana? Nggak kemana-mana Pak, duduk aja. Saya harus pulang jam 2, itu tiap hari. Kalau dia bikin KKR, Anda tahu siapa yang harus di sebelah dia? Dia selalu dengan nubuatannya, selalu dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Ada ribuan orang di tengah-tengah ibadat tiba-tiba dia stop and dia bilang the Holy Ghost speaking to me. Saya gini dalam hati, entar dia panggil gue lagi nih, pasti nih. Bener. Pak Johan, you maju ke depan. Saya bilang, udahlah Pak, saya dari jam. Karena saya cuma pakai jeans, pakai kaos, terus pakai sepatu, terus nggak pakai kaos kaki. Pak Johan, maju. Ya lama-lama ya koordinator juga panggil, Pak Johan, mana Pak Johan? Saya maju bukan dengan bangga, dengan takut. Karena saya tahu dia. Begitu dia sampai di depan, terus dia bilang, ada seorang lumpuh di sini yang akan dibuat jalan oleh Tuhan. Itu yang saya takut. Karena di depan banyak kursi roda. Tiba-tiba adalah satu ibu-ibu gitu lagi. Udah begitu. Terus yuk maju ke depan, yuk maju. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Itu di belakang dia itu keluarganya gitu. Terus tiba-tiba berdiri. Pak Johan,
Itu yang di belakang tolong tukar dengan Pak Johan. Ini nih yang saya takut di sini. Tuhan Yesus, saya mau marah. Terus dia bilang, John, kamu di belakang. Jadi saya di belakang, saya doa bukan kesembuhan dia loh. Saya cuma doa, Tuhan tolong saya deh. Karena saya tahu banget ini pendeta di gembala saya itu luar biasa. Terus dia bilang begini, Ibu, nama Yesus. In the name of Jesus. Itu ribuan orang. Dan tiba-tiba bangkit berdiri. Itu yang saya takut. Saya bilang ini, Pak, dia lumpuh Pak, udah lama. Jangan pengganggu, jangan jadi pengganggu. Saya dibilang pengganggu. Berdiri. Jadi kan saya pegang kan. Dari belakang, oh Yesus, udahlah gak usah di macem-macemin. Terus tiba-tiba, lepas Pak John. Aduh. Oh dia jatuh patah, tau gak siapa yang terdakwa? Eke. Itu keluarganya begini semua mas. Terus, tolong ya, kita kan punya iman ya, amin, puji Tuhan. Ini kelewatan juga. Tapi anehnya luar biasanya berdiri bu. Dia jalan, terus jalan, pelan-pelan ya. Saya di belakang terus. Dan gembala saya bilang, yuk lepas. Ini udah dilepas. Dia bilang, ini saya udah di belakang. Keluar, saya keluar. Ya. Terus ibu jalan begini. Terus dia bilang ini dalam bahasa Belanda, dansen. Suruh dansa. Ya ilah, orang udah tua begitu. Udah gak bisa jalan, suruh dansa. Dan luar biasa, dia dansa loh. Dia begini. Terus dia bilang, beri tepuk tangan yang meriah. Oh ribuan orang tepuk tangan. Begitu dia lagi begini-begini, pendeta saya tinggalin dia. Ini kalau terjadi apa-apa bagaimana? Saya langsung tergap itu ibu. Saya bilang, Bu tolong duduk ya. Terus saya bisa jalan, udah duduk dulu aja, duduk dulu. Selesai, gue udah jalan, baru lo jalan lagi dah. Dan itu terjadi, dan dia cut saya 98. Dengan satu tuduhan yaitu tidak ada penundukan diri, submission. Dan saya bilang ya udahlah, kalau memang Tuhan, saya tanya sama ibu saya, udah orang susah nggak punya apa-apa, bangga dengan 100 pelayanan, nggak ada angin nggak ada hujan, dikat lagi 98. Ibu saya nggak begini, hah, dasar setan enggak. Dia cuma bilang gini, oh biasa, udahlah, kau kan hamba Tuhan. Minta sama Tuhan, jangan benci sama dia. Udah, kasihi dia aja. Begini, kalau kamu salah, Tuhan akan ampuni kamu. Kalau dia salah, Tuhan bekerja juga atas hidupnya. Udah, saudara tahu hari ini, bukan 98 dia kembalikan. Ya enggak? Ya enggak? Ini Pak Max ini tahu banget. Pokoknya kalau soal Kyung Hip Fat Choi selalu ikut. Pak Johan mau kemana? Terus ada, ya kan. Kemana? Ke pohon duit. Nah, datang. Dan akhirnya, I'm telling you the truth. Sampai saya, ya mak, betul kan? Sampai dia selalu bilang, Pak, ini bagaimana ya? Ini ada gereja-gereja lain udah 6 tahun, 7 tahun undang Papa, tapi saya nggak bisa terima itu. Saya bilang begini, masih ingat mas 98 dulu? Masih ingat? Untung saya nggak balas dengan kejahatan. Saya balas dengan kasih, that's love. Tahu nggak saudara bahwa love, kasih itu melampaui apa? Logika kita. Saya tidak bilang bahwa kasih itu tidak pakai logika, salah. Kasih itu pakai logika, benar nggak? Logika saya ini perempuan itu saya harus kasih. Kalau saya menikah dengan laki nggak benar saya. Kan harus pakai logika, betul nggak? Melampaui logika. Sometimes ketika saya bersama-sama dengan dia, ada hal yang harus saya keluarkan, ada hal yang harus saya terima. I take it. Kadang-kadang melampaui logika. Kalau dia udah ngomongin, tapi kan ya kan, tapi nggak bisa. Logikanya kita kan laki-laki, Om, betul nggak? Kita mau bilang, mantu, nyantangkan. Tapi kan nggak bisa begitu. Tuh bahasa udah nggak jelas. Tapi secara lampaui itu logika. Saya berpikir begini, she is my love, my wife. Aku punya cinta. Aku lampaui itu logika saya. Katanya, hai suami, ya, hendaklah engkau mengasihi, tapi istri hendaklah tunduk kepada suami. Saya nggak boleh berkata, dia dulu dong harus tunduk. No, saya kerjakan the first buat saya. Saya kasihi dia. Melampaui itu, logika itu. Saya mau katakan buat saudara, ketika Anda mengerjakan, yang terjadi adalah seperti perempuan ini. Bayangkan saudara, coba kita lihat ayat berikut. Di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ketiga dan keempat.
Alkitab katakan begini. Di bagian yang ayat ke-37, di situ dikatakan datanglah yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Udah pakai pualam terus minyak wangi. Apa? Mahal. It's very expensive. Dan ayat yang ke-8 katakan begini, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, bukan di depan Yesus, bukan di samping Yesus, tapi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, nggak mau dekat-dekat, saudara. Dalam artian kata tidak mau terlalu dekat, tapi dia tahu bahwa Yesus ini pasti mengasihi dan mengampuni dia. Itu kan luar biasa. Dan Alkitab katakan sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Dia nggak mau jauh-jauh dari Yesus, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Aduh, bagi saya itu beyond the limit. Halo, beyond the limit. Dia datang, dia berdiri di belakang Yesus, terus dekat kakinya. Enggak disuruh, tidak diinstruksikan, tapi dia langsung menangis. Dia basahi Yesus dengan air matanya. And after that, dia sekai itu dengan rambutnya. Dan baru dia buka minyak wangi. Dia taruh di kaki Yesus, bagian yang terendah. That's love. Halo. Kadang kita direndahkan, so it's okay. Kalau kita bicara tentang Yesus, it's all about Jesus. Runtuh itu, kebencian, kemarahan runtuh itu. Sampai hari ini kita masih bergaul dengan baik. Saya bergaul dengan keluarganya. Runtuh itu. Teman saya nggak bayar hutang saya itu 1 miliar, sudah hampir 1 miliar. Wah, it's a lot of money buat saya. Karena saya hanya lihat dia seorang hamba Tuhan, lihat orang Kristen, teman. Tapi terus saja dia gerogoti saya. Sehingga akhirnya dia bilang, Pak Pendeta punya uang, itu saya yang pertama prioritaskan. Saya bilang, amin. Begitu selesai ternyata bangkrut, bos. Terus saya mau tanya, duit saya kemana nih? Dan dia bilang, angus. Waduh, kalau saya belum bertobat, saya isap darahnya. Saya kenyot tuh. Saya bilang, kurang ajar loh. Hampir 1 M, saya nggak bisa beli rumah. Itu DP saya buat rumah, sudah hancur itu. Saya datang ke mama saya, Ma, itu uang kamu mama tahu habis. Saya udah bertahun-tahun kumpulkan itu dengan setengah mati habis. Tahu mama saya bilang, memang tuh orang kurang ajar. Kamu kan punya banyak teman, pengacara, bahkan preman, tentara, polisi. Udah samperin aja, udah aduin aja. Mama saya nggak jawab itu. Mama saya cuma bilang begini, dengar baik Yohan. Pada saat engkau meminjamkan kepada dia, termasuk dia tidak membayarnya. Saya liatin mama saya, mama lebih baik tinggal di sorga aja gitu. Tapi saya liatin dan dia lihat saya, memang kenapa lembut, dia lembut. Saya bilang, kok kenapa sih Ma, uang 1 M Ma. Mama lihat muka saya, ada 1 ada M, lihat gitu. Terus mama saya bilang, terus kenapa, kan kamu yang kasih dia, termasuk dia tidak mengembalikannya. Aduh. Jangan cuma lihat yang hanya kelihatan baik. Tapi hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan, terima itu. Tapi aku gak bisa punya rumah. Wah, itu pikiran yang buruk. Nanti Tuhan akan memberkati engkau. Saya bilang, tapi itu bertahun-tahun, Ma, aku ketaruh 1 juta, 1,5 juta, 2 juta saya kumpulin tiap hari. Itu jadwal saya dalam 1 tahun 1.000, saudara, saya kumpulin. Terus tiba-tiba dia sedot, enak aja dia. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mau bilang, Tuhan ini taruh dia di neraka yang paling dalam. Ya kan? Dan kembalikan uangku, Tuhan, jangan sampai terbakar di neraka, kan gitu. Malam saya doa susah. Jangan Anda berpikir bahwa ketika kita mengasihi gampang, susah. Dan menurut hemat saya, kasih itu harus sampai sakit. Coba renungkan ini, harus sampai sakit. Saya sakit. Makanya saya datangin istri saya, kamu sih juga, kamu bilang tuh teman begini-gini. Istri saya cuma gini, kan dia gak bisa main, bukan urusan gue. Terus saya bilang, tapi kan kamu juga terlibat di dalam. Ya gak tahu lah. Terus dia jalan gak apa-apa, ini yang punya duit, diem aja. Saya bilang, Tuhan dulu selama setahun itu untuk rumah 1 tahun 5 juta aja saya sulit. Sekarang tiba-tiba saya sudah kumpulkan sedemikian untuk beli rumah. Kenapa sekarang diambil sama setan itu, Tuhan, gitu. Terus mama saya bilang, udah lebih baik begini, serahkan dalam tangan Tuhan, biar dia bertindak.
Nggak mudah. Masih ketemu lagi. Tiap kali ibadah ketemu saya lihat, Tuhan Yesus. Ini enaknya diikat nih saudara. Metambang diseret gitu. Saya liatin dia, tiba-tiba satu hari saya lagi khotbah dia ada di situ. Ada di tengah-tengah sama istrinya. Sama anaknya saya bilang ini enak dibahas dan sikat dengan firman Tuhan. Betul nggak? Jadi saya mau khotbah begini. Saudara, kalau Anda punya hutang bayar. Biar dia jantungan gitu. Tapi Tuhan bilang begini, kenapa kau balas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa kau pakai firmanku untuk menyikat orang lain? Saya nggak pernah ngomong 1 sen pun pada saat itu. Saya nggak singgung tentang uang sama sekali. Saya singgung tentang kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Begitu selesai, saya langsung ke istri saya, habis khotbah. Terus saya bilang sama istri saya, bahasa yang nggak jelas. Ini ada di belakang. Istri saya bilang, siapa yang ada di belakang itu? Yang malingin duit gue. Istri saya bilang, oh ya gitu. Ajak dia makan, ngapain sih? Ngapain ajak? Nggak apa-apa, udah ajak dia makan. Maksud saya mau tanya lebih lanjut gitu. Gimana cerita ini kan gitu, harusnya happy ending dong, bener gak? Pertama dia gak mau, aduh banyak kerjaan sis, aduh. Istri saya bilang, udah pendeta aja kau makan, udah makan. 2 anak saya dengan 2 anak dia, istri dia dengan istri saya dan saya berhadapan-hadapan sama dia. Begitu saya lihat mukanya Tuhan bilang kasih, gak bisa yang begini, gak bisa. Begitu saya ngomong gitu, gak keluar. Ngomong tentang dia mau kembalikan uang saya, gak keluar. Dalam hati saya, dia orang gila juga ya. Bilang kayak, aduh Pak Johan maaf ya gak bisa dikembalikan dulu. Pak Johan ini. Paling saya jawab, ya udah gak apa-apa nih, gitu. Jadi saya tungguin, dia gak ngomong soal itu. Begitu selesai, bahkan dia ke WC dulu, lama dia ke WC. Terus saya bilang, bagaimana dengan makanan ini Tuhan? Maksud saya begini, kalau lo gak bisa bayar, udah lo potong dari utang deh bayar ini gitu. Nih ada Tuhan, betul Pak? Saya juga yang bayar. Dalam hati saya memang gila nih orang. Begitu balik dari WC, Pak Jo, udah bayar belum? Iya, biar nona paling gak makin gak begitu. Nah untung lagunya belum ada waktu itu. Udah selesai Cipika kan semua jalan-jalan. Begitu naik ke mobil, istri saya bilang, ngomong ini mau ngomong apa mukanya gak enak begitu. Dia gak singgung. Udah deh mah mulai hari ini gue putuskan. Gue gak bikin. Kalau sampai dia bayar buat kamu. Pokoknya saya yang susah-susah kasih istri saya. Bilang kalau saya gak bisa. Udah saya lupakan. Sampai hari ini gak bayar. Tapi Anda jangan pikir bahwa Tuhan tidak memberkati aku. Kita tanya dia ya. Berapa kali mah lipat diberkati? 10 kali lipat. Apa yang terjadi di dia? Terpuruk Bu, Pak, terpuruk. Hancur seluruh bisnisnya. Istrinya sudah mium berapa kilo mah? Saya bilang udahlah. Dan Tuhan bukain jalan. Aduh, ada itu kuasa-kuasa roh yang bekerja. Kayak kemarin terakhir kita lagi, yuk kita makan enak yuk di mana Plaza Indonesia, ngobrol berempat sama adik saya berlima, ya kan. Terus tiba-tiba di depan saya tuh ada VIP, saya lihat dia, saya bilang, itu ada teman kita tuh, bukan yang punya utang. Terus kita lagi ngobrol, kata anak saya, ini mahal ya Bia? Iya, tapi tenang aja gak ada Joshua, ada malaikat yang lain. Terus kata anak saya bilang, papa itu dia lihat dia. Enggak, dia gak bisa lihat kita lihat dia. Tapi hebat Max, apa yang terjadi? Itu mereka berempat, berlima. Yang keluar itu saudara, tiba-tiba satu-satu begitu lihat saya gitu. Shalom Pak Yohan. Terus saya bilang, Pak shalom. Saya bilang sama keluarga saya, berdiri. Potensi sedang terjadi. Ayo berdiri. I'm telling you the truth. Terus tiba-tiba, apa kabar Pak Yohan? Padahal kita makan ya. Udah habis-habisan. Anak-anak saya gitu, papa kan habis ulang tahun, papa kan habis Natal gini, ya, papa harus traktir kita, beres, tenang. Begitu berdiri saya pikir berapa, saya bilang sama istri saya, ini makan udah kebanyakan nih mah, mana teman saya yang satu datang lagi pendeta. Gitu. Saya bilang, bos, siap bos, mau apa bos? Bilang kayak minum teh, karena saya tahu dia habis makan nih bos, kenyang bos. Begitu ketemu saya gitu, saya pesen ini. Tadi lo bilang kenyang, kenapa jadi pesen ini pesen itu? Saya bilang ambil sisa ini makin parah aja nih. Tiba-tiba itu, begitu lihat saya, Pak Pendeta, saya harus berlaku manis. Langsung saya bilang, kongsi facoy.
Terus dia bilang, Konghi, panggilan Konghi. Terus yang lain tiba-tiba keluar, dia masuk, sudah dia bilang, ada Pak Pendeta di luar. Pak Pendeta sama istrinya, keluar semua. 8 orang keluar. Pak Pendeta, saya langsung ramah, ayo kasih muka senyum yang bagus, ayo. Kyonghi. Kan adat Tuhan harus begitu, betul nggak? Jangan kasih muka nggak bagus, betul nggak bos? Kyonghi. Terus oh iya. Tiba-tiba dia ke kasir. Terus istri saya tanya, ngapain dia ke kasir? Udah urusan Tuhan, biarin aja. Begitu selesai pulang dia ngomong gini, Pak udah dibayar. Oh dari awal juga saya udah tahu. Saya tutup firman Tuhan. If you have love, nggak ada rintangan. Selalu nih damai nih, sukacita gitu. Ya. Oleh sebab itu hari ini mari kita bertumbuh di dalam Kristus, miliki kasih yang indah itu. Especially in your family. Anda akan melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah sia-sia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyi lagu apa ini? Tadi kita udah nyanyi satu lagu ya. Ya. Apa aja ya? Yang jago nih. Luar biasa. Enggak ada senyum apanya. Memang udah begini saya nggak tahu ya. Saya tanya lagu apa? Apa aja. Amin. Thank you brother. Apa aja ya? Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bangkit berdiri, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, pandang wajahmu dan berseru. Saudara bersilakan duduk kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara menerima berkat Tuhan sore hari ini, amin. Puji Tuhan, warm welcome, salam hangat buat kita semua. Selamat datang di Forward Living Church. Terima kasih Pak Johan, Ibu dan seluruh keluarga yang boleh melayani kita di ibadah kedua dan ketiga ini. Dan terima kasih buat semua yang sudah melayani kita semua, para hamba-hamba Tuhan, seluruh volunteers. Boleh gak? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat semua yang melayani, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa bagi Anda yang punya talenta untuk bersama-sama di praise and worship, kita juga ada audisi, itu sebabnya
silakan lakukan pendaftaran di depan di home lounge, juga untuk choir, FLC choir. Ayo sama-sama saling bantu, saling melayani. Tadi Pak Johan katakan kalau ujungnya tentang Yesus, kalau benar-benar hidup ini tentang Yesus, maka tidak ada halangan. Terlepas dari apa yang Anda rindu untuk dapatkan, achieve, usahakan, kembangkan, bagi kita yang Kristen, kita yang ngikut Yesus terus mau Kristennya sejati, nggak punya pilihan. Hati ini harus bisa mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Makin hari makin lebih baik lagi. Walaupun ada cobaan, walaupun ada godaan dan tantangan, jangan di-entertain. Dan semua kita diberi kepekaan. Dan saya percaya waktu kita datang ibadah lagi di Februari terakhir, saya yakin berjalan makin lama bersama Tuhan, kita akan makin kuat. Dan tadi dari awal khotbah disampaikan bahwa jangan takut bekerja sama Tuhan. Boleh culture di luar, boleh gaspol di luar, tapi fondasinya harus Kristus. Tanpa Kristus pasti melenceng. Jadi ayo pakai gereja ini supaya kehidupan iman kita dibentuk. Ya, saya dari pagi udah melayani dari jam 5. Pak Johan bilang bangun jam berapa? Saya jam 5. Bener Pak, saya orangnya gak pakai basa-basi, langsung jalan. Jadi Cirebon jalan biasa. Kalau mau ngomong capek semua juga capek. Tapi buat kita yang di dalam Tuhan, kita bakal bersyukur banget kalau hati kita melekat sama Tuhan. Karena bakal banyak kejadian yang kita gak bisa bayangkan. Kagak bakal bisa diprediksi. Tapi tangan Tuhan yang hebat akan menolong, membela dan meluputkan kita dari banyak kekacauan. Karena tadi dibilang gak ada yang sempurna. Mau sekuat apapun kita bangun citra, usaha, pembelaan, perlindungan. Kalau ngelawan daging sama daging kita bakal gak bisa menang. Tapi kalau ada Tuhan di pihak kita. Seminggu ini kita gak tahu 2 bulan, emang belum jauh sih di tahun ini. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya mungkin hidup kita kagak bagus-bagus amat. Tapi jangan sepelein Tuhan. Anda akan melihat ibadah Anda hari ini akan membawa Anda tetap tutup bulan kedua ini lebih baik daripada bulan kemarin. Saudara tahu kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Jadi silakan do your best seminggu ini. Dan muliakan Tuhan lebih daripada apapun. Thank you udah datang, ketemu lagi minggu depan. Dan betul Pak? Mantap. Kita habis ini makan di mana Pak? Saya tadi di kereta udah WA Alena. Babe, just make sure. Pak JL, saya bilangnya JL. Johan Lumunung kayaknya bakal leader sama kita. Udah sayang, kita bakal di Paradise Dynasty. Jadi ini saya ngomong kelihat Bapak, tapi tujuannya ke umat. Jadi in case kebetulan ada yang mau juga di Paradise Dynasty, Pak saya ngomong ke Bapak. Jadi dalam kasih selalu harus ada perbuatan. Benar-benar kasih kalau sakit. Jadi jika ada sesama jemaat umat keluarga FLC, kebetulan malam ini di Paradise Dynasty, kita udah pasti sekitar 8-9 orang. Anyway, diberkati seminggu ini. Hidup banggalah kepada Tuhan. Dan yang terlebih utama adalah mengasihi dimulai dari rumah. Dari rumah dan dari rumah. Thank you semuanya. Mari sama-sama berdiri, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulang dengan bahagia. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah. Damai sejahteranya Tuhan itu turun, melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Nggak ada yang dilewatin, setiap keluarga, suami, istri. Setiap pasangan, anak-anak, orang tua, opa, oma, adik kakak semua. Hidup keluargamu disayang Tuhan. Itu sebabnya hormati. Hormati Tuhan. Dan banyaklah lebih takut kepada Dia. Maka Anda akan terkaget-kaget. Semuanya disempurnakan di hidupmu. Karena Dia Immanuel,
dia kerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai Tuhan, menjadi berkat dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berfellowship, bersatu teduh sampai ketemu minggu depan. God bless you.